Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita hari ini kita akan bahas tentang saham pelayaran ya. Kita mulai dulu dengan indeks harga saham gabungan nih. Nah, kalau indeks udah ya, ini udah sesuai ya, masih sesuai dengan seasonalnya lah ya. Cuman ini memang agak mengagetkan pasar aja. Kenapa? Karena terjadi di awal bulan ya, langsung tunjukin bahwa oh iya ini ada di plafon ya, berarti daerah POI itu cukup ini ya, cukup kuat untuk menahan pergerakan indeks untuk ngebreak ya. Jadi ya terus plus seasonalnya seperti itu ya, jadi ya kalau dia koreksi sesuatu yang wajar. Karena itulah pada saat koreksi inilah teman-teman yang masih punya cash, ini adalah kesempatan buat kita buat menghunting ya saham-saham yang masih cukup murah. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang pelayaran. Kan teman-teman juga lihat ya beberapa hari yang lalu, mungkin tepatnya minggu yang lalu lah ya, saham-saham pelayaran itu sudah mulai ada pergerakan di situ. Ya, jadi ya minggu ini, hari ini kita akan coba lihat saham-saham pelayaran. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu nih, saham-saham pelayaran itu apa aja. Ini ada beberapa yang saya coba untuk ini ya. Sebentar saya coba gedein. Ini teman-teman lihat ya, saham pelayaran itu ada berapa biji ini ya? Sebentar, saya 1, 2, 3. Ini yang bisa saya dapatkan itu sekitar 16. Ya, saham pelayaran itu ada sekitar 16. Dan anehnya sih sebenarnya ya, saham pelayaran itu tersebar di 2 sektor. Ada satu di sektor energi, ada satunya lagi kumpulnya di sektor transportasi dan logistik. Ya ini kenapa begitu ya kita nggak tahu ya, tapi ya udah terima aja lah ya. Karena udah begitu kan. Nah, terus habis itu dalam sektor tersebut ada beberapa papan kan di situ kan, ada 3 papan sekarang. Jadi papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Nah, terakhir itu dibuatkan oleh Bursa Efek Indonesia papan pemantauan khusus. Jadi ini ceritanya untuk melindungi kita lah ya. Kalau lu lakukan screening udah jauh lebih enak lah. Kalau lu udah lihat dia ada di papan pemantauan khusus, tuh buang aja udah. Nggak perlu dilihat. Jadi dalam 16 ini misalnya contoh ya, di sini yang saya dapat itu ada 2 nih. BLTA, berlian laju tanker ya, sama si DIL. DIL ini singkatan apa? Saya lupa juga lah ya. Nah, kalau lu udah lihat itu dia ada di pemantauan khusus, ya sudah, lu nggak usah pakai saja, tinggal buang aja. Ya, clear. Oke, ya, udah. Jadi kita udah nggak perlu harus ngeliatin dia terus dianalisa sampai berlebihan gitu kan. Soalnya percuma karena dia ada di papan pemantauan khusus. Bahkan kalau untuk saham-saham yang baru IPO, contoh misalnya kayak RCCC, terus LP Class, itu juga saya buang. Kenapa ya? Karena kalau lu analisa teknikalnya pasti nggak ada. Ya, karena karena dia baru IPO, buang aja udah. Nah, udah. Jadi kan tambah dikit nih. Ya, Kelas juga buang. Karena dia baru IPO juga kan. Nah, udah. Jadi menyisakan teman-teman tinggal berapa saham saja. Dari 16 menjadi tinggal 11 saham. Ya udah mungkin udah jauh lebih enak lah buat melakukan analisa ya daripada tadi 16 kan. Nah, habis itu apa ya teman-teman lihat? Kita ada lihat beberapa karakter dari saham yang tidak terlalu bagus itu adalah di bull sama di soci. Ya, di bull sama di soci. Nah, karakternya seperti apa lu cek di apa di Google ya. Jadi lu tahu bahwa oh ini kenapa karakternya tidak terlalu bagus ya. Bull itu sempat dijadikan saham repo ya, kemudian Soci ini sempat ya ownernya lah ya mungkin tidak punya GCG yang cukup bagus. Jadi ya udah kita buang di situ. Nah, udah gampang kan? Nah, begitu lu buang udah tinggal berapa biji saja? Udah tinggal 9 biji. Ya udah tinggal 9. Ada Nelly, SMDR, Temas, Hais, Wins, Hits, TPMA, PSSI, SIP. Nah, sekarang gue pilih yang mana? Ya kalau lu lihat alurnya, alur kita melakukan analisa, berarti kan kita mau cari trendnya dulu kan. Nah, saya minta maaf untuk trend saya nggak ketemu ya. Paling ya mereka ada peningkatan pada pendapatan mereka karena hilirisasi kita cukup berhasil sehingga dibutuhkan ya logistik yang pengangkutan
pengangkutan, transportasi, dan logistik yang cukup ini ya, cukup memadai sehingga mereka kebanjiran untuk ordernya ya. Jadi ya teman-teman bisa cek lagi lah ya, apakah dia masih akan terus meningkat seiring dengan hilirisasi yang terus akan dilanjutkan. Ya, nah itu mungkin akan jadi salah satu trennya. Jadi sentimennya atau trennya atau story-nya lu coba cari ya. Kalau itu bisa berkelanjutan, ya mungkin pergerakannya juga akan berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah kita mau lihat ke fundamentalnya ya. Kalau fundamentalnya, siapa yang akan kita pilih? Ya, kalau kita lihat beberapa rasio yang ada, ya berarti kan skor ya. Teman-teman kalau misalnya udah kerja MPR berarti akan dapat skornya ya. Nah, teman-teman akan lihat ya dari unsur utang saja, dari unsur utang mungkin yang akan beberapa yang akan kita coret itu adalah misalnya contoh kayak hits. Hits tahu dong punya siapa kan? Ya, kemudian SIP ini memang agak gede 191 ya, tetapi ini yang hits ini ya mungkin sementara saya buang dulu aja ya karena ada story-story yang tidak enak walaupun peningkatan pada pendapatannya memang cukup besar ya. Jadi udah tinggal nah, udah, lu tinggal 8 saham saja. Nah, kalau menganalisa 8 saham harusnya cukup gampang ya. Jadi kalau lihat dari ini mungkin akan jadi pilihan pertama kita. Yang leading itu, leading ya. Yang leading ya berarti ya daerah SMDR atau si Temas. Tapi kalau lihat SMDR, kok ini utangnya tambah besar ya. Utangnya tambah gede. Terus kalau lu lihat dari yang rasio yang lain, saya nggak akan sebutkan ya rasio-rasionya ya, tapi teman-teman bisa lihat ya rasio-rasio yang lain ya. Temas itu mengalami penurunan pada pendapatan, Temas ya. Kemudian kalau lu lihat dari si Wins juga ada penurunan pada pendapatan, tetapi kalau dibandingkan dengan Q yang sama di tahun lalu, dia mengalami peningkatan pendapatan. Oke. Jadi hari ini makanya ada peningkatan lumayan tajam di situ. Tetapi kalau untuk Wins ya kita lihat ya kemampuan untuk fundamentalnya kok kayaknya tidak bertenaga ya. Ya seakan-akan tidak ada tenaganya. Kekuatan untuk menghasilkan labanya kecil ya, kemudian untuk menghasilkan laba juga kecil ya. Jadi ini kalau misalnya Wins ya nanti kita lihat kalau misalnya teknikalnya bagus ya lu paling buat swing doang. Tapi kalau misalnya lu mau keep ini agak panjang, nah kita perlu bedah lebih dalam lagi gimana manajemennya dan sebagainya ya. Oke. Nah, tetapi ada menarik nih dari beberapa ini, misalnya contoh ya, kalau SMDR tema secara teknikal memang dia udah di atas ya. Nanti kita cek yang lain. Ya ini ada yang menarik nih, misalnya contoh kayak PSSI. Nih, PSSI teman-teman lihat ya, dari sisi utangnya dia kecil, cukup kecil. Ya, kemudian untuk kemampuan dia menghasilkan laba cukup besar, kemudian tingkat keuntungan yang dihasilkan dari pendapatannya juga cukup besar. Ya, ini nanti PSSI kita coba lihat ya. Ini mungkin akan jadi pilihan pertama kita PSSI. Kemudian yang kedua, teman-teman lihat yang seperti PSSI itu kurang lebih kayak Nelly. Benar nggak? Ya, kurang lebih kayak Nelly nih. Kita lihat skornya dulu aja. Ya nih, kalau misalnya teman-teman lihat PSSI, Nelly, kalau dia punya story-nya kuat, apalagi kalau teknikalnya dia harganya masih di bawah-bawah, ini mungkin bisa jadi pilihan kita. Ya, kemudian teman-teman lihat yang lain itu adalah ini kita urutin ya, kayak misalnya kita bikin skornya dia lah ya, 1, 2. Nah, kemudian teman-teman lihat yang lain itu adalah si Hais. Ya, si Hais. Teman-teman lihat ini kurang lebih hanya sama dari sisi utangnya kecil ya. Kemudian penghasilan laba sama MPM-nya juga cukup besar. Ini Hais ya. Nah, kalau secara harga tentu Temas sama SMDR itu sudah keburu naik. Jadi untuk hari ini saya nggak tahu keburu apa enggak, tapi kita mungkin akan lihat teknikal dari 3 saham ini, PSSI, Nelly sama Hais ya. Kita akan lihat teknikalnya kira-kira ada yang cukup lumayan nggak ya. Ini alurnya ya. Ini alurnya buat teman-teman yang di kelas tolong diperhatikan ya. Kita kurang lebih alurnya seperti itu. Kalau lu udah bikin skor-skor begini, ya kita otomatis ya seenggaknya lu udah tahu lah ya. Kira-kira kalau misalnya gue lihat ini ada potensi, ini mana-mana saja yang gue pilih. Dan apalagi kalau misalnya harganya itu masih di bawah-bawah. Terus secara teknikal, kita mau lihat nanti ya, ada area low risk yang bisa kita cari. Ya, jadi 3 saham ini, PSSI, Nelly, sama Hais kita mau lihat. Yang lain teman-teman silakan tinggal analisa sendiri lah ya.
Ya, ini kayak ada Nelly, ada SMDR, Temas. SMDR itu juga nanti akan membagikan dividen at interim. Ya, ini nggak tahu nanti apakah itu akan mempengaruhi pergerakan harganya atau tidak. Ya, karena kita bukan dividen hunter ya. Kemudian Temas secara harga udah cukup naik. Hais, Wins, TPMA, PSSI, dan SIP. Ya, tapi hari ini kita akan bahas cuma 3. Nelly, PSSI, sama satunya lagi adalah tadi apa? Hais ya. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita lihat teknikalnya. Jadi setelah teman-teman dapat, kita lihat teknikalnya. Oke. Teknikalnya untuk Sinelli, ini udah sempat kita bahas sekilas ya di hari Senin yang lalu kan. Apa yang kita lihat dari Sinelli, ini pertama, dia sebenarnya sudah ngebreak dari si money spot ya. Kemudian pergerakannya, kita lihat di weekly deh. Teman bisa lihat ya pergerakannya. Sebenarnya dia udah di base selanjutnya ya. Kalau misalnya dibilang ini SOS-nya lumayan gede nih. Ya, ini adalah set satunya. Set satu, di mana tadinya dia tidak ada pergerakan di situ. Ini adalah SOS-nya. Nah, dia udah ngebreak. Ini sebenarnya udah, kalau ngelihat dari teknikalnya, dia sebenarnya sudah ada di daerah stage 2. Jadi ini sebenarnya udah tinggal pergerakan naiknya aja. Nah, kita balik ke daily ya. Apakah kita bisa ngelihat ada nggak, ini teknikal ya, ada nggak area yang buat kita bisa masuk di situ ya? Oke, nah kita lihat pertama adalah dia ngebreak. Ini break boss ya, break struktur. Kenapa? Karena sebelumnya trennya itu memang up ya. Dia sebelumnya ini sudah ada change of karakternya kurang lebih di sini. Nih saya gedein. Nah, ya ini karakter yang tadinya sideways, ini di harga berapa? 244. Itu 244 itu menunjukkan bahwa dia sudah change of karakter ya. Artinya tadinya dia sideways, sidewaysnya cukup panjang sejak di IPO sampai 2000, berarti dia ngebreak berapa? 2021, 2022 awal. Itu dia baru ngebreak dari sideways yang berkepanjangannya dia. Nah, kemudian di atas kalau secara price cycle itu adalah SOS-nya. SOS-nya cukup besar ya. Ya, makanya dari itu kalau lu mau lihat yang lebih kecilnya lu ambil ke weekly. Ya, oke. Nah, itu SOS dan dia udah ngebreak. Jadi kalau lu kategori based on base, ini base 1, ini udah base 2-nya nih. Ya, nah sebuah pergerakan ada berapa base? Kalau dia bagus, story-nya segala macam bagus, itu bisa sampai 5 base. Ya, nah ini dia baru ngebreak. Nah, jadi kalau dia baru ngebreak, kita mungkin akan bisa ngelihat adalah gini. Ini daily ya. Oke, time frame daily ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada daerah kopongnya nih. Oke, daerah kopongnya itu antara 450 sampai ke 520. Sedangkan harganya sekarang itu ada di 600. Ya, nah saya mau katakan sekali lagi ya, kalau saya cek itu hampir boleh bilang nggak ketemu story-nya. Ya, nggak ketemu story-nya. Paling yang kita bisa lihat itu adalah adanya peningkatan permintaan pada pengangkutan logistik komoditas. Ya, pengangkutan logistik pada komoditas itu yang kita lihat untuk saat ini. Apakah ini karena hilirisasi ya atau memang karena supply chain-nya udah terus membaik ya, sehingga saham-saham pelayaran itu mendapatkan pemasukan atau order yang cukup besar dari sisi komoditas lain selain batubara. Karena kalau lu lihat kalau dari batubara itu kan demand atau permintaannya terus turun kan. Jadi kalau lu ngarapin pengangkutan batubara pasti nggak mungkin di situ. Ya, nah kalau teman-teman punya data yang jauh lebih lengkap, silakan teman-teman bisa lakukan. Bisa share juga sama kita ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang apa yang kita lihat di sini, ini technical aja. Ya, technical sama fundamentalnya kita lihat memang ada 3 saham itu cukup bagus. Ya, nah ini bosnya. Ini weekly ya, weekly boss. Nah, dia udah ngebreak kan. Nah, artinya apa? Dia sedang mencari swing high. Nah, pada saat dia udah ketemu swing high, maka dia akan ada swing low-nya sekali lagi. Nah, ini swing low ini yang mau kita tunggu. Di mana swing low-nya? Ya, di mana swing low-nya? Kenapa? Karena disitulah kita akan masuk. Oke? Karena di situ kita akan masuk di situ. Nah, sekarang apa yang kita lihat di sini? Ada beberapa area sebenarnya yang bisa kita tungguin. Yang pertama adalah di 530 sampai 515, tapi itu udah di retest. Itu udah di retest di
kemarin ya, kemarin di tanggal 1 Agustus itu sudah di-retest ya, kemudian naik lagi. Nah, ini kenaikannya kan kita masih belum bisa confirm ya, kenapa? Karena cuma satu candle. Oke? Karena cuma satu candle. Nah, ini yang kita mau tunggu itu adalah apakah area ini di atas 500 itu 510 itu bisa nggak ya? Bisa cukup kuat nggak menahan dia? Kalau enggak berarti daerah imbalance ini daerah imbalance ya. Itu di 515 sampai ke 460 itu akan ditutup. Jadi ya tinggal kita tunggu nih swing high-nya di mana. Ingat ya, ini sabar aja ya. Ini technical doang nih. Swing high-nya di mana, lu akan tunggu dia tutup ini, ya baru lu ambil kurang lebih dari situ. Ya, di daerah sekitar 450 sampai 460-an. Itu kalau technicalnya yang saya lihat itu lebih jauh lebih low risk kita ambil di situ sehingga stop loss kita bisa di daerah sini. Di daerah berapa nih? 350-an. Itu daerah stop loss. Nah, nanti targetnya di mana? Targetnya di mana? Nah, targetnya karena dia all time high. Ini all time high lo ya. Teman-teman lihat ya. Nelly itu all time high. Maka the sky is the limit. Oke, the sky is the limit. Nah, karena itulah makanya saya bilang ke teman-teman, kalau all time high itu akan cenderung euforia. Oke? Akan cenderung euforia. Jadi ya kayak pom-pom segala macam itu pasti akan nongol. Ya, akan nongol. Karena itulah teman-teman lihat di teknikalnya ada beberapa daerah yang harusnya akan ditutupin karena itu daerah tidak kita bilang tidak seimbang atau imbalance. Imbalance itu kenapa? Karena ada pergerakan yang tiba-tiba naik terlalu kencang. Oke? Nah, kalau dia pergerakan naik yang terlalu kencang berarti akan ada order-order yang ketinggalan di situ. Akan ada order-order yang ketinggalan ya, entah itu dia mungkin sempat mereka mungkin menunggu order-order di daerah bawah situ ya. Jadi orang bilang apa? Automatic order ya. Ada automatic order yang harusnya mereka beli di situ tapi nggak kebeli. Nah, kemudian muncul demand yang terlalu besar. Nah, demand yang terlalu besar ini itu cenderung biasanya akan ditutupi. Ya, teman-teman bisa ini nggak? Analoginya kurang lebih begini sih. Lu pernah lihat yang saham yang tiba-tiba jualannya cepet banget. Lu mau pasang order aja susah. Ya kan? Nah, karena lu karena lu tahu mungkin ini cukup bagus ya, apalagi dia ada di money spot, sempat ada di money spot dan sebagainya ya. Jadi lu pasang automatic order di situ. Jaga-jaga siapa tahu nanti dia turun ya, dia turun kena itu dia terus ngambil ordernya kita kan. Nah, tiba-tiba dia bergerak kenceng. Jadi ada order-order yang belum keambil di daerah tersebut. Ya, ada order-order yang belum keambil daerah tersebut. Jadi apa yang dilakukan? Biasanya oleh market maker karena barangnya belum cukup, dia akan turunkan dari order-order yang sudah kebeli sama dia. Ya, dari order-order yang makanya ini cukup gede nih. Ini gap-nya nih. Gap-nya itu antara 515 sampai ke 456. Jadi untuk beberapa hari ke depan, saya nggak tahu apakah sampai minggu depan atau gimana ya. Karena marketnya juga belum bagus-bagus banget kan. Market besarnya, market direction-nya belum bagus-bagus banget. Jadi ya mungkin kita akan lihat akan ada koreksi dulu di situ. Ya nih. Ya ini akan ada koreksi dulu di situ. Karena teman-teman bisa lihat ya. Pada saat turun ini memang iya. Volume yang ada itu memang cenderung kecil. Nah, kemudian pada saat dia naik, iya betul, volumenya memang di atas rata-rata, tapi tidak sebesar volume-volume yang menghasilkan candle-candle gede gitu ya. Jadi kita akan lihat kecenderungan yang ada adalah dia akan nutupin gap itu. Ya, gap dari 515 sampai ke 456-an atau 460. Jadi kalau teman-teman mau jauh lebih aman, lebih baik tunggu daerah situ. Kalau dia naik terus gimana? Lu lihat yang lain. Ya lu lihat yang lain. Apa namanya ada fenomena pom-pom apa segala macam. Intinya adalah kita ngelihat area low risk kita di mana kurang lebih. Ya kenapa? Karena ini udah ngelanjutin trend. Kenapa? Karena dia udah nge-break struktur lagi. Jadi struktur kemarin masih ingat gak? Bedanya COC, change of character, sama break of structure atau BOS itu apa? COC itu adalah reversal. Ya, reversal. Jadi ada perubahan pada trend. Kemudian BOS itu adalah continuations atau kelanjutan dari sebuah trend. Jadi ini lanjut namanya. Ya dia nge-break out dengan volume yang besar. Ya tadinya volume nggak ada, lihat nggak?
Volumenya turun, kemudian volumenya naik. Ya, volumenya membesar gitu loh. Nah, itu ada kelanjutan dari sebuah trend gitu kan. Nah, sekarang tinggal apa yang kita lakukan? Yang kita butuhkan adalah area of value-nya. Area of value-nya untuk dalam keadaan low risk di mana? Nah, ini yang kalau kita deteksi itu kurang lebih di bawahnya 515 sampai ke 456. Ya, jadi ya teman-teman tunggu aja di situ. Sabar menunggu aja di situ. Apalagi kalau market direction-nya mendukung pergerakan harganya untuk turun. Koreksi. Gitu, karena market direction juga sedang koreksi. Kan? Gitu ya. Ini untuk Nelly. Jadi yang kita tunggu adalah di daerah dekat-dekat 450, 460. Dekat-dekat situ. Kita tunggu aja di situ. Jadi dia akan retest. Oke? Ya. Oke. Tapi ini buat swing ya. Kenapa? Karena kita nggak ketemu loh. Story-nya segala macam yang bisa kita lihat itu cuman itu tadi peningkatan pendapatan karena adanya kontrak ya pengiriman barang untuk komoditas dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat untuk sampai sekarang ya. Oke, nah sekarang yang kedua itu HIS. Ya, apa yang teman-teman lihat dari HIS? Kan dia udah sempat turun ya. Ini kan dia IPO tanggal berapa nih? IPO dari 30 Agustus 2021 kan. Kemudian habis itu sideways di situ. Oke, kemudian sideways di situ. Nah, apa yang teman-teman lihat? Nah, kalau dia sideways, udah lu gambarin, nah sideways-nya. Ini sideways-nya kan. Yang kita mau tunggu apa? Lu buy on breakout. Oke? Kita buy on breakout. Kenapa? Karena salah satu strategi untuk si HIS dari chart yang kelihatan adalah dia sideways dan kelihatannya akan ada change of character di situ. Ya, ada peluang terjadinya change of character. Nah, karena dia ada peluang, kenapa? Kenapa kita lihat ada peluang? Karena sektornya itu bergerak. Ya kan? Bergeraknya bukan cuma satu dua saham tok yang bergerak, tetapi memang itu didukung oleh sektornya. Jadi saham-saham di dalam sektornya itu bergerak, ya. Oke. Nah, ini teman-teman lihat ya, di mana kita bisa lihat dia change of character. Ini balik ke daily ya. Nih, kalau balik ke daily, maka kita bisa lihat area 330 itu menjadi area yang cukup menjadi area resisten untuk saat ini. Ya, resisten. Jadi kalau dia bisa nge-breakout, ingat breakout itu sebenarnya kalau teorinya kan adalah kalau dia udah close di atas area resisten. Close-nya, harga close-nya udah di atas resisten. Jadi close-nya udah di atas 330. Itu sebenarnya udah breakout. Ya, tetapi di realitanya teman-teman lebih baik konfirmasi beberapa candle yang menolak untuk turun ke bawah 330. Ngerti ya? Jadi dia close di atas 330 itu beberapa candle. Hanya untuk mengkonfirmasi saja bahwa oh iya dia breakout. Atau seenggaknya teman-teman kalau misalnya mau ngambil setup, dia nge-build up di atas resisten. Atau di bawah resisten dia build up. Jadi dia udah bentuk kayak sideways atau kotak gitu ya. Kotak di situ, kemudian dia nge-break 330. Nah, itu lo ambil. Atau pada saat dia kotak itu, lo akan lihat ya pada saat dia kotak itu tidak ada kegiatan apapun. Apalagi kalau misalnya di dalam kotak itu terdapat volume. Ya, kalau dia bikin box gitu, tahu ya sideways yang kecil gitu ya, build up gitu bilang. Ya, nah di dalam kotak itu ada volume di situ. Wah, itu lu cicil di situ. Ya, kenapa ya? Karena dia nggak kemana-mana tapi volume besar. Oke, nah teman-teman bisa lihat sekarang. Ini kan kotak sebenarnya. Ya, nih. Ini daerah sini, dia udah mulai ngekotak nih. Ya, cuma ya kita mesti tunggu beberapa hari ya. Nah, volumenya itu terus naik. Ya, ada volume di situ. Walaupun dia kotak di situ, tetapi volumenya ada. Volumenya nongol. Ini volume ini, gimana ya? Volume itu nggak bisa teman-teman bohongi. Gitu ya. Kenapa? Karena semua itu tercatat di situ. Jadi kalau dia keluar volume, ya otomatis lu mau beli satu lot pun akan dicatat di situ. Ya, kalau harga mungkin bisa dipermainkan. Tetapi kalau volume besar, harga nggak kemana-mana, itu udah anomali. Itu udah, teman-teman udah mesti bisa ngelihat itu menjadi, itu distribusi kah atau akumulasi. Nah, lu mau tahu dia distribusi atau akumulasi, lu cek trendnya. Trendnya di mana? Trendnya ngapain gitu. Ya, kalau trendnya adalah trend yang uptrend, ya apalagi didukung oleh story segala macam, ya berarti kecenderungan yang ada di situ terjadi akumulasi.
Ya kan? Karena kalau enggak volume, ngapain volume gede di situ, tapi harga nggak kemana-mana. Berarti ada pembelian dan penjualan di situ kan. Nah, pembelian dan penjualan itu siapa yang kuat? Gitu ya. Jadi untuk highs, teman-teman bisa buy on breakout. Jauh lebih aman adalah buy on breakout di 330. Ingat, kalau dia breakout, lebih baik teman-teman tunggu beberapa candle ya, 2-3 candle ya. Dia bisa close di atas resisten ya, atau lu kalau mau lebih konservatif lagi adalah lu tunggu dia retest kembali ke resisten tersebut ya. Resisten yang berhasil di break berarti resisten menjadi support untuk pergerakan selanjutnya ya. Ini untuk highs. Oke. Ini bentar lagi all time high-nya itu ada di ini yang pasti IPO ya, itu 466. Jadi kalau Nelly sudah all time high, apakah highs bisa all time high? Ya kalau dia bisa all time high, maka akan terjadi euforia. Ya kenapa? Karena sky's the limit, lu nggak bisa ukur. Ya terserah lu mau dibawa itu kemana. Karena lu nggak bisa ukur TP lu di mana, ya kan? Lu nggak bisa bilang ini bakalan end nih pergerakannya. Nggak bisa. Kenapa? Karena sky's the limit. Lu tahu berapa tinggi langit itu. Nggak tahu kan? Gitu kan? Makanya the sky's the limit. Jadi ya teman-teman tungguin si highs breakout aja. Kalau Nelly, kita mungkin tungguin dia koreksi. Ya kalau misalnya highs, oke ini misalnya gua agresif nih. Highs apa yang harus gua lakukan? Ya lu tunggu dia ngebes. Ini akan mulai ngebes kok. Ya mungkin nanti 20 EMA 20-nya akan nyusul, EMA 50-nya mungkin akan nyusul, nggak tahu nanti apakah akan dempetan apa enggak gitu ya. Kalau dia akan dempet berarti nyusulnya akan lama. Ya, oke. Itu ya. Ini untuk highs. Jadi lu mau buy pada saat dia ngebes atau buy pada saat dia breakout. Oke, nah untuk saat ini kita masih pergunakan dia untuk swing ya. Tapi kalau dia bisa all time high, ya teman-teman tinggal ikut aja. Ikut aja pergerakannya. Ya kan, sky's the limit. Berarti lu tinggal ikutin dengan trailing stop. Jadi lu lindungi floating profit lu sembari ngikutin trennya. Kenapa? Karena kalau dia udah nge-breakout, berarti kan ini set satunya nih. Apalagi Nelly set satunya cukup lama, itu berapa tahun kan? Dari IPO sampai 2022 akhir ya. Nah itu berarti trennya kemungkinan besar akan cukup tinggi naiknya. Kemudian teman-teman bisa lihat highs juga dari sejak IPO sampai sekarang itu dia cuma ngebest doang atau sideways. Nah sekarang apakah ini jadi peluang untuk si pelayaran untuk mendapatkan apa ya potensi ya cuan-cuan begitulah ya. Nah satu lagi saham apa ya? Satu lagi adalah saham Nelly highs, satu lagi sama apa? PSSI ya. Ya, oke ya kita lihat PSSI. Makanya ini cuma ngomongin 3 saham aja udah setengah jam. Nih, PSSI. Nih apa yang teman-teman lihat? Ini kurang lebih kayak pergerakannya kayak Nelly ya. Oh enggak, tapi dia udah naik lumayan tinggi ya. PSSI ya. Nah, ini apakah udah price in harganya? Jadi ya teman-teman mesti bisa cek story-nya lah. Tapi ya ini karena pilihan terakhir kita, ya pilihannya ya pilihan terakhir gitu ya. Karena udah naik lumayan tinggi. Jadi dari 166 dia udah sempat ke 800 sampai 900. Jadi udah naik, ini stage-nya udah lumayan tinggi. Jadi ini apakah ini adalah persiapan distribusi adalah stage 3-nya atau nanti dia masih bisa bergerak naik lagi sedikit. Gitu ya. Tetapi teman-teman harus lihat tuh ya. Stage 3-nya, stage 3 ini makanya saya kotakin ya. Stage 3 ada peluang dia cuma akan breakout dong. Breakout kemudian turun. Ya, jadi ini jadi utaknya. Ya, uptrust after distributions. Jadi ini terakhir, jadi tarikan terakhir untuk keluar barang semuanya. Gitu. Ya, ini kalau distribusi akan ada spring ya atau shake out kan. Ada kecenderungan dia spring kemudian dia naik. Ya kan? Nah, kalau distribusi ada peluang dia breakout. Jadi kayak false breakout ya, false breakout. Kemudian dia turun. Kemudian nanti di sini bukan SOS, namanya SOW. Ya, habis itu lanjut. Karena apa? Karena dia udah naik lumayan tinggi. Ya, ini kan money spot nih. Di bawah nih. Di 2021 ya. Kemudian dia naik sempat sampai ke 800. Jadi ini orang sudah di dalamnya nih untuk PSSI ya. Di dalamnya sudah bergelimangan harta.
Mereka yang kalau masih simpan sampai sekarang. Jadi kalau ini lebih cenderung kita curigai sebagai distribusi. Tapi nanti apakah nanti ada pergerakan? Yes. Nanti dia tetap akan ada pergerakan ke atas. Nah, pergerakan ke atas akan membentuk seperti false breakout. Ya, false breakout. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat nanti Nelly Hais terus bergerak gitu ya. Nah, PSSI mungkin juga dia akan ikut bergerak. Ini ingat loh, ini chat weekly ya. Chatnya weekly. Jadi pergerakannya bisa entah berapa, karena satu candle kan 1 minggu kan. Ya kan? Nah, kalau dia ada berapa candle? Ada 6 candle aja. Atau 8 candle aja. Itu berarti 2 bulan pergerakannya untuk false. Ya, bisa aja dia naik kecil-kecil juga bisa. Gitu. Jadi karena ini weekly. Ini chat weekly ya. Jadi dia bisa aja dia bergerak gitu ya untuk mungkin 2 bulan kemudian dia breakout. Ya ingat jangan seneng, jangan seneng. Teman-teman bisa saja ini adalah distribusi. Karena berdasarkan histori pergerakan sebelumnya. Walaupun secara fundamental dia bagus, tapi ini kita urutin masih urutan yang ketiga ya. Tapi enggak juga ya, PSSI harusnya cukup bagus nih. Teman-teman lihat ya 33, 38, 56. Oh dia harusnya paling gede. Ya paling gede. Tetapi kalau lu udah lihat angka-angka ini kelihatannya udah price in dari harganya. Ya harganya udah 166 sampai ke ini jelas udah price in. Ya dong? Nah, jadi potensi untuk PSSI adalah distribusi. Masih bisa naik nggak? Masih. Masih. Jadi akan ada kecenderungan terjadi false breakout di situ. Membentuk utat. Kemudian dia akan perlahan-lahan turun. Nah, ini LPSY, kalau naik kan LPS kan, ini LPSY. Nah, nanti teman-teman akan lihat dia turunnya LPSY, kemudian nanti ada SOW, kemudian terus turun. Gitu ya. Jadi kalau lu lihat dari 3 saham tadi, saya akan cenderung pilih Hais atau Nelly. Oke, nah tinggal lu lihat karakternya. Tadi Pak Peter bilang apa? Nelly ada kecurigaan di pom-pom. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat karakter itu kan pilihan kita ada beberapa kan. Ya udah kalau gitu ya gue pilih yang aman Hais misalnya. Ya, toh Hais belum breakout ya kan, Nelly udah breakout. Itu udah all time high sebenarnya si Nelly. Jadi untuk di pom-pom, untuk dibikin euforia jelas. Ya, jelas akan jauh lebih gampang kita pom-pom Nelly. Kenapa ya? Karena sky the limit itu semua teori mengatakan seperti itu. Karena apa? Lu nggak bisa tentuin di mana TP-nya. Ya, kita kan bisa pakai Fibonacci, retracement, extension segala macam. Silakan, gitu kan? Tapi kan itu kan sebenarnya subjektif banget. Ya, karena apa? Karena pergerakannya orang pasti akan memburu ya extensionnya gitu loh. Ya karena akan lebih cenderung gampang untuk di pom-pom. Ya karena all time high kan. Nah, highs mungkin akan sebentar lagi seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya lu lihat karakter dari 3 itu, ya untuk teknikalnya PSSI, kita cenderung akan melihat dia sebagai distribusi. Masih bisa naik? Masih. Karena dia masih ada satu titik lagi yang namanya utat untuk mengkonfirmasi dia distribusi. Kemudian untuk ya highs kita mungkin bisa tunggu dia breakout. Ya, highs breakout, kemudian Sinelli kalau lu masih mau ngambil Sinelli juga, maka saran saya adalah lebih baik kita tunggu dia retest. Ya, retest tutupin gap, kita ambil dari situ. Jauh lebih aman kan, jauh lebih low risk. Nah, kalau dia nggak retest, kita lihat aja dari dua ini, Hais sama Sinelli, mana yang lebih berpeluang, maksudnya mana yang masuk ke dalam setup kita. Misalnya kalau Hais dia membentuk build up ya, atau mungkin dia breakout lebih dulu, ya sudah lo ambil aja Hais. Mungkin akan jauh lebih tenang kan. Teman-teman, saya pikir untuk hari ini segini dulu ya. Nanti kita ketemu hari Jumat lagi buat ngebahas lagi. Ingat ya, saham-saham yang sudah dibahas, teman-teman tinggal cek ulang aja videonya kan nanti saya posting. Memang minus Q&A ya. Tetapi trend itu tidak mungkin berubah dalam waktu 1-2 candle. Ketemu Senin, Rabu bahas itu lagi, Jumat bahas itu lagi ya. Ingat ya. Ya, teknikal mah teman-teman udah bisa ngeliat sendiri kok. Jadi ya yang itu aja, memang kalau ada yang baru kita bahas. Tapi kalau misalnya masih tren-tren yang lama, nggak usah dibahas-bahas, nggak usah setiap ketemu bahasnya itu lagi. Karena teknikal tidak mungkin berubah dalam 1-2 hari.
Ya, kecuali memang ada black swans atau kejutan apa-apa. Ya kalau enggak ya dia akan begitu-gitu aja kok. Ya, trennya tidak akan semudah itu dipatahkan dalam satu candle. Oke? Ya. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang. Oh ya, teman-teman saya mau ingatkan besok ingat ya buat teman-teman yang kelas jam 7 malam besok. Jangan lupaan ya. Terlena sama libur yang panjang terus Kamis lupa lagi ya. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu hari Jumat mendatang. God bless. Saya izin pamit ya. Thank you.